Salam Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini. Dan sebelum kita membaca Alkitab firman Allah dan merenungkannya, marilah kita memohon pertolongan Allah di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, Allah yang maha kuasa, yang mengasihi kami, Allah yang memelihara hidup kami, yang menopang kami hari lepas ke sehari, yang menganugerahkan kepada kami nafas kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih seluruh hidup kami, seluruh keberadaan kami. Ya Tuhan, inilah kami pada hari ini. Pada pagi hari ini kami ingin membaca dan merenungkan firman. Berbicaralah kepada kami dan ajarlah kami Tuhan. Dan kiranya oleh Roh-Mu yang kudus, hati kami terbuka dan siap menerima firman Tuhan. Dan berilah kami kemampuan untuk menjalaninya, untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan, ampunilah segala dosa kami. Sucikanlah kami oleh darah Tuhan Yesus. Dan biarlah kami boleh layak di hadapan. Kasihanilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini saya ambil di dalam Roma pasalnya yang pertama ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan. Dan satu lagi di dalam Roma pasal 5 ayatnya yang ke-8, firman Tuhan berbunyi demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan judul renungan firman Tuhan pada hari ini adalah mengapa hal baik terjadi pada orang yang jahat. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada seorang guru Yahudi atau rabi Yahudi yang bernama Harold Kushner. Nah, Harold Kushner ini mengarang sebuah buku yang sangat terkenal yang berjudul dalam bahasa Indonesia, Ketika Hal-hal Buruk Terjadi pada Orang yang Baik. Nah, kenapa Pak Harold Kushner ini menulis buku itu? Ia menulis buku ini, saudara, setelah kematian anaknya yang masih berumur belasan tahun. Nah, anaknya itu mati karena tidak dapat atau tidak sembuh, ya, tidak sembuh dari penyakit yang dia derita. Nah, saudara, sesungguhnya saudara, sesuatu yang wajar ketika menderita, ya, ketika kita menderita dan kita bertanya, apa salahku?
apa kesalahan kita sehingga hal buruk itu menimpa. Kalau memang penderitaan itu disebabkan oleh kesalahan sendiri, saudara, maka sesungguhnya kita masih bisa menerimanya. Kita masih bisa menerimanya. Kalau memang hal-hal yang kurang baik itu terjadi karena perbuatan-perbuatan jahat yang kita lakukan, kita masih memaklumi dan kita dapat menerima. Tetapi saudara, kalau misalnya, katakan saja ya, misalnya ya, seorang teroris itu mati oleh karena apa? Oleh karena bom yang ia buat sendiri. Ya, bom itu meledak dan kena sama dia dan akhirnya dia mati. Maka kita anggap wajarlah. Ya, wajar. Tetapi beda saudara, kalau misalnya seorang anak kecil yang tidak tahu menahu, ya, tidak tahu apa-apa, tetapi mati karena ia kena bom dari seorang teroris. Maka hal itu tidak bisa kita terima. Hal itu membuat kita marah. Mengapa sampai demikian terjadi? Apa salah anak itu sehingga bom mengenai dirinya, padahal dia bukan orang jahat. Nah, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, karena itu saya mengajak kita semua untuk membalik pertanyaan dari judul tadi, yaitu mengapa hal-hal baik terjadi pada orang-orang jahat, itu judulnya tadi. Nah, maka bagaimana menjawabnya? Untuk menjawab pertanyaan itu adalah bagaimana kalau orang jahat itu adalah saya dan saudara? Bagaimana jika orang jahat itu adalah saudara dan saya? Ya, ini serius saudara ya. Kita ini adalah orang jahat. Ya, kita ini semua adalah orang jahat. Di dalam Roma pasal 1 ayat 18 tadi dikatakan demikian. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Nah, siapa manusia lalim di ayat itu? Kalau kita tanya di ayat 18. Siapa manusia lalim di sana? Maka kalau jawabannya adalah saya dan saudara. Saya dan saudara. Kita adalah orang jahat. Kita ini adalah orang jahat. Apakah Anda berani mengatakan atau mengklaim bahwa Anda tidak berdosa? Adakah di antara kita yang mengatakan bahwa saya bukan orang jahat? Saya bukan orang yang berdosa? Saudara, kita semua adalah di bawah murka Allah. Tidak terkecuali. Kita semuanya berada di bawah murka Allah. Karena itu saudara, kita patut menerima hukuman dari Allah. Nah, jika saya menerima hal-hal buruk seperti sakit penyakit, seperti kecelakaan, mengalami bangkrut, dan mengalami persoalan-persoalan lainnya, maka jangan bertanya mengapa hal-hal buruk menimpa orang-orang baik. Ya, orang baik, katakanlah saya ini adalah orang yang baik. Atau saudara katakanlah saudara itu adalah orang baik. Sesungguhnya saudara, memang itulah konsekuensi kita sebagai manusia berdosa yang berada di bawah murka Allah. Kita akan mengalami hal-hal itu, ya. Hal-hal sakit penyakit, hal-hal yang menyulitkan, susah, bangkrut, celaka, dan lain sebagainya. Itulah konsekuensi kita sebagai manusia yang berada di bawah murka Allah. Tetapi saudara, kita patut bersyukur kepada Allah kita. Allah kita adalah Allah yang mengasihi kita. Allah kita Allah yang tidak meninggalkan kita di dalam dosa. Allah kita Allah yang tidak memurkai kita selama-lamanya. Dia menyatakan kasihnya kepada kita dengan apa? Dengan cara apa? Dengan memberikan anaknya Yesus Kristus bagi kita. Ya, anaknya Yesus Kristus itu datang ke dalam dunia, turun ke dalam dunia ini menjadi manusia. Dan ia telah mati di atas kayu salib untuk kita.
Saudara, kematiannya di atas kayu salib adalah untuk menanggung hukuman kita atau hukuman atas dosa-dosa yang kita buat. Ya, ia menanggung murka Allah. Ya, ia Tuhan Yesus Kristus, kepadanya ditimpakan segala dosa kita. Ialah yang menanggung segala hukuman dosa kita. Nah, sehingga hukuman dosa itu, saudara, tidak lagi kita menanggungnya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus telah menanggungnya bagi kita di atas kayu salib. Nah, sebaliknya saudara, kita menerima kebaikan terbesar darinya. Kebaikan terbesar dari Yesus Kristus. Apa itu? Yaitu pengampunan atas segala dosa kita dan keselamatan yang Ia anugerahkan kepada kita yang percaya kepadanya. Nah, saudara, oleh karena anugerah Allah, kita yang adalah orang yang jahat, justru apa? Kita memperoleh hal yang baik. Hal yang baik apa? Lebih besar daripada hanya sekedar ukuran sakit penyakit, tetapi yaitu kita menerima hal yang baik, yaitu pengampunan atas segala dosa kita dan jaminan keselamatan hidup yang kekal. Nah, saudara, karena itu sungguhlah kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Allah kita, kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, atas kemurahannya, atas anugerahnya, atas kebaikan yang Ia anugerahkan kepada setiap kita. Saudara, kita adalah orang jahat. Seharusnya yang kita terima adalah murka Allah. Tetapi karena Allah mengasihi kita, kita yang orang jahat, yang seharusnya dihukum, tetapi sebaliknya malah kita diampuni di dalam Yesus Kristus dan menerima kebaikan dari Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, jikalau pada hari ini kembali kami disegarkan oleh firman untuk kami renungkan kembali. Kalau kami merenungkan dalam hidup kami ini banyak hal-hal yang sulit kami terima. Oleh karena kami melihat kenapa hal-hal yang baik bisa terjadi kepada orang jahat, sementara hal-hal yang buruk terjadi kepada orang yang baik. Tetapi sesungguhnya ya Tuhan, kami harus mengakui bahwa kami ini adalah orang yang jahat, orang yang berdosa di hadapan-Mu, yang seharusnya dan selayaknya kami menerima berbagai akibat dari dosa kami. Tetapi oleh karena Engkau mengasihi kami, Engkau telah memberikan jalan keluar bagi kami. Sehingga melalui Yesus Kristus Tuhan kami, yang Engkau utus itu, Engkau telah menanggung segala hukuman dosa kami di atas bahunya, di atas Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami yang percaya beroleh kebaikan dari Allah, yaitu keselamatan, pengampunan. Terima kasih Tuhan. Tolonglah kami untuk memahami hal ini, dan agar kami jangan hanya terfokus pada hal-hal karena sakit penyakit, karena berbagai kesulitan dalam dunia ini. Tapi biarlah kami dapat melihat bagaimana kebaikan Allah bagi kami orang yang berdosa ini di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah seluruh jemaat ya Tuhan, teguhkan dan kuatkanlah iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.